Banyak orang yang salah kaprah dalam memahami keris. Banyak orang yang salah kaprah memahami keris, selalu mengidentikan keris itu dengan masalah klinik. Banyak orang mengidentikan selalu langsung menjustifikasi bahwa pemilik keris ataupun penyuka keris, kolektor keris itu langsung diidentikan sebagai klinik. Padahal bagi saya keris merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Keris ini adalah khazanah budaya Nusantara yang sudah diakui oleh UNESCO. Ketika kita mempelajari keris, jangan kita hanya melulu terkurung atau terbelenggu dengan masalah klinik. Karena peruntukan keris ini bukan untuk klinik saja. Manusia bermacam-macam, bahkan asalnya untuk apa? Untuk kebutuhan hidup. Di mana keris ini merupakan senjata untuk bertahan hidup orang-orang tua kita dulu. Yang kita kenal juga selain keris ada senjata yang lain, ada golok, ada pisau. Keris tidak hanya melulu tentang masalah klinik. Bagi saya keris lebih kepada simbol yang memiliki filosofi yang tinggi. Dari keris kita bisa mempelajari tentang keluhuran budaya Nusantara. Bagaimana? Saya ceritakan sedikit ya. Ketika ada orang yang lebih tua memberikan keris kepada yang lebih muda, maka yang lebih tua atau yang lebih tinggi ilmunya memegang kerisnya ini di bagian adab. Jadi mengajarkan adab ternyata. Ketika orang yang lebih tua memberikan keris kepada yang lebih muda, maka memegangnya dengan tangan kanan, kemudian dipegang bagian atas keris, bagian leher keris. Nanti yang lebih muda diserahkan seperti ini, contoh kayak Sodikin, megang, nyerahkan, pegang ininya, gitu. Bawahnya jangan. Ya, jadi diserahkan kepada saya. Nah, saya menerimanya, orang yang lebih muda, orang yang lebih bawah ilmunya, saya menerimanya tuh bagian bawahnya dengan dua tangan. Ini ajaran apa? Adab. Adab. Leluhur kita sudah menjaga tradisi etika, good attitude. Sedemikian ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, kita sudah diajarkan tentang etika yang baik, bagaimana unggah-ungguh, gitu ya kan? Jadi unggah-ungguh ini sangat-sangat terpuji. Seperti Sidoarjo. Di Sidoarjo itu, kalau ada orang wafat, di depan rumah ada tanda-tanda bahwa rumah ini sedang berduka, ada yang wafat. Maka ketika rumah itu ada di pinggir jalan, pengendara motor itu akan turun dari motor dan motornya dituntun. Di Sidoarjo. Ketika rumah orang yang meninggal itu di pinggir jalan, sedangkan banyak pengendara jalan melihat ini ada orang yang wafat di rumah tersebut, mereka akan menuntun, turun dari motornya, jarak beberapa meter, melewati rumah tersebut dalam kondisi menuntun motor, rame-rame semua. Karena apa? Menghormati orang yang wafat. Dari mana asalnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di hadapan beliau ada satu jenazah yang kemudian Rasulullah berdiri, maka para sahabat pun berdiri. Kemudian jenazah kedua lewat, Rasulullah sedang dalam kondisi duduk. Rasulullah bangun lagi. Kata sahabat, ya Rasul, itu adalah jenazah orang kafir. Maka Rasul kemudian berkata,
bukankah dia juga manusia? Masya Allah, akhlak Rasulullah. Karena visi dan misinya Rasul itu bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian ketika yang memberikan orang yang lebih muda, walaupun memberikan keris ini orang yang lebih muda atau yang lebih bawah ilmunya, seperti saya contoh, saya memberikan kepada yang lebih tua, ini tetap megang bawahnya, ya seperti ini. Dan nanti yang lebih tua akan menerima bagian lehernya, seperti ini. Coba. Begini adab yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu. Ini hanya dari keris saja kita diajarkan adab. Uak saya, Pak Ade saya ulama. Beliau mengajarkan kepada saya pekarang itu senjata-senjata, alat-alat perkakas, ya. Entah linggis, entah pacul, entah apa. Pak Ade saya ngajarkan kepada saya, jang ulah sok ngalengkahan pakarang. Jangan membiasakan diri melangkahi perkakas. Itu etika. Karena apa? Perkakas ini membantu kita. Pacul untuk macul di sawah. Tujuannya untuk nandur padi. Padinya nanti dimakan. Apa bedanya dengan kamu melangkahi makanan? Bahan makanan dilangkahi, belum jadi makanan yang siap saji, bahan makanan dilangkahi. Kira-kira bagaimana? Kita dididik kesopanan, kita diajarkan sopan santun, akhlak. Itu dari hal kecil saja. Jadi kalau apa-apa klinik, apa-apa mistik lain sebagainya, otakmu itu yang kurang waras, ya, karena berarti pemahamannya kurang luas. Tahunya itu saja, makanya gampang nyalahin orang lain. Ya. Aneh luar biasa orang yang kadang pengetahuannya sedikit, tapi sering gampang nyalahkan orang lain. Apa-apa musyrik. Apanya yang musyrik? Kalau gitu kita nggak boleh pakai pisau. Kalau gitu kita nggak boleh pakai golok dong. Mbah saya, seorang ulama besar, guru Bung Karno, guru Bung Hatta, dan guru dari para ulama, Tubagus Muhammad Mansur, ayah dari nenek saya, wali juga. Menurut para ulama, beliau sudah mencapai maqam aulia Allah. Beliau juga punya guru, yakni ayahnya kakek saya, Said Ahmad Zakaria, mufti di Masjidil Haram, salah satu pengajar di Masjidil Haram, ulama di Masjidil Haram pada masa beliau hidup. Yang saya itu, Sayyid Ahmad Zakaria itu pernah mengajar sekitar 13-17 tahun di Masjidil Haram, menjadi mufti Syafi'iyah di Masjidil Haram pada saat beliau hidup. Masa beliau mengajarkan atau mengamalkan kesyirikan? Orang bodoh sekali kalau orang yang menganggap beliau seperti itu. Apik beliau itu luar biasa wiroinya. Yang dan embah saya, bapaknya kakek saya, bapaknya nenek saya, dua-duanya kemana-mana selalu bawa golok. Sampai sholat pun beliau selalu menyisipkan golok di samping kiri dari pinggangnya. Sampai sekarang goloknya ada di saya. Kemana-mana pakai golok. Sholat sampai sholat bawa golok. Dari mana? Ternyata kalau kita telaah dari sirah nabawiyah, para sahabat pun mereka sering membawa senjata-senjata, belati-belati, pisau-pisau, ya, sampai mereka ketika sholat. Sehingga ada yang menafsirkan pada saat berbedanya posisi tangan pada saat berdiri, ada yang di sini, ada yang agak ke sini, begitu kan, ada yang ke bawah. Itu menurut sebagian ulama karena mereka para sahabat berbeda-beda jenis senjatanya dan posisi penempatannya di bagian pinggang mereka. Tuh, begitu. Ya. Maka coba
belajar, belajar dan belajar. Kita kembali ke keris. Kemudian pada saat kita membuka keris, ini pun diajarkan beberapa filosofi. Ketika membuka keris itu ada adabnya. Jadi kepada perkakas saja kita diajarkan adab, apalagi kepada sesama manusia. Dengan hewan ada adabnya, dengan sesama makhluk Allah ada adabnya. Begitu. Bagaimana kita adab terhadap sesama makhluk Allah, dengan hewan ada adab. Dari mana? Hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan penjelasan. Ada seorang wanita pezina, dia sedang berjalan di gurun di satu wilayah yang tidak berpenghuni. Kemudian dia mencari sumur karena haus. Dia dapatkan sumur jadi-jadian kalau di sana itu. Curam, harus turun ke bawah, agak besar lubangnya. Turun ke bawah, kemudian dia minum dari sumur tersebut. Ketika naik ke bibir sumur, si wanita pezina tersebut melihat seekor anjing yang menjilati tanah. Dia pikir itu adalah air, padahal itu adalah fata morgana. Maka kemudian terasa empati di dalam dada, rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah, walaupun anjing makhluk yang najis menurut fikih. Dia turun wanita tersebut ke dalam sumur, dia buka, lepaskan khufnya, sepatu kulitnya, kemudian dia isi dengan air, dia gigit naik ke atas, dia kucurkan ke mulut anjing karena kasihan ke anjing. Maka kata Rasul, Allah bersyukur kepada hambanya, Allah saja bersyukur kepada hambanya, dan kemudian Allah mengampuni wanita tersebut. Masya Allah. Itu sikap kepada anjing. Bagaimana sikap kita kepada manusia? Maka dari ini ada filosofi-filosofi yang dalam, ada pelajaran-pelajaran yang luhur, di mana Rasulullah mengajarkan, yuk kalian ini manusia, bu ya bisa ngeuwong ke uwong, memanusiakan manusia dibandingkan memanusiakan anjing. Kalau anjing saja bisa diperlakukan seperti itu, kenapa kalian tak berkasih sayang dengan sesama manusia? Jadi aneh sekali kalau ada orang berlabelkan asatid, berlabelkan sebagai tokoh masyarakat, berlabelkan sebagai penceramah, tapi ternyata hanya mengajarkan caci maki saja, hanya mengajarkan kedengkian, kebencian, fitnah dan sumpah serapah. Maka aneh sekali. Sedangkan yang dicacinya manusia, apalagi sesama muslim, Tuhannya sama-sama Allah, nabinya, rasulnya sama-sama Nabi Muhammad SAW satu, Qurannya satu, Al-Quranul Karim, kalamullah, Ka'bah sebagai kiblatnya sama, kemudian mengaku sebagai ikhwanul muslimin, itu adalah saudara muslimnya. Tapi kenapa kok selalu membuat fitnah, menebar kebencian? Pantas tidak? Jika ingin dikatakan sebagai pejuangnya Rasulullah, jika akhlaknya demikian, pantas tidak? Maka itu pun hal ini menjadi pecut cambuk untuk saya. Doakan al-fakir, nasihati al-fakir jika salah, jika ada kalimat yang tidak baik, sikap yang tidak bagus, nasihati. Karena saya manusia, al-insan mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, kurang, memiliki kelemahan, ya. Jadi dari keris ini kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran etika yang luhur yang diwariskan oleh leluhur kita. Kebudayaan Nusantara ternyata begitu sudah lama sekali, budaya yang cukup purba. Kalau kita melihat dari pakaian-pakaian adat di Indonesia, itu tidak hanya satu. Indonesia tidak hanya satu suku, betul tidak? Eropa satu etnis, tapi dipikul oleh beberapa negara. Afrika satu etnis, dipikul beberapa negara. Kemudian etnis Oriental, Tionghoa, yang sejenisnya dipikul oleh beberapa negara. Ada Korea, ada Tiongkok, ada Jepang. Asalnya itu satu rumpun. Tapi Indonesia beberapa suku, beberapa banyak bahasa,
kebudayaan yang begitu luas dan banyak sekali dipikul oleh satu negara. Berarti ini adalah tugas yang besar bagi seorang pemimpin negeri Indonesia. Siapapun yang jadi pemimpin di negeri kita, entah saat ini atau hari esok yang akan datang, tahun manapun, entah saat kita sudah tiada, kita doakan semoga para pemimpin di negeri kita, siapapun itu yang terpilih dengan sah, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, semua kita doakan agar menjadi pemimpin yang adil, menegakkan keadilan, menjaga kedaulatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga menjaga khazanah kekayaan budaya leluhur Indonesia, yang itu semua tentu bukan tugas yang ringan, tapi itu tugas yang berat, terlebih ketika menghadapi orang-orang yang mereka memaksakan kehendak ingin Indonesia hanya satu warna. Tak bisa menerima kenyataan mereka lahir di negeri kita sudah banyak warna di negeri ini, betul. Tapi mereka ingin membuat satu warna di Arab Saudi sekalipun tak bisa menjadi satu warna. Yang kita melihat satu warna di Makkah dan Madinah, tapi di luar Makkah dan Madinah ada warna yang lain. Bagaimana? Sedangkan dulu zaman Rasul saja di Madinah berbagai warna ada di sana. Maka perlu kebijaksanaan, dan bijaksana hanya bisa dimiliki oleh orang yang luas ilmunya, karena orang bijaksana tak mudah untuk menjustifikasi orang lain, tapi lebih dulu untuk menunjuk pada dada sendiri.